akan aku beritahu kematian, dosanya aku ampuni, kata Allah. Setahun sebelum kematian diampuni dosanya. Nabi bilang apa? Ya Allah, jangan kelamaan, takutnya hari diampunin besok dibikin dosa. Ya udah, sebulan sebelum kematian aku ampuni. Kalau dia bertobat aku ampuni, kata Allah. Jangan ya Allah, masih terlalu lama, katanya. Ya udah seminggu, kata Allah, umatmu seminggu belum mati dia bertaubat kepada aku, kata Allah, aku ampuni dosanya. Jangan ya Allah, masih lama, masih kelamaan. 1 hari sebelum mati, jika dia bertobat kepadaku, aku ampuni dosanya. Jawaban Nabi, jangan ya Allah, masih terlalu lama. Sampai Allah menyatakan, ya Muhammad, aku cabut nyawa hambamu jika dia pernah menyebut la ilaha illallah dengan keikhlasan walaupun sebesar biji zarah, aku terima la ilaha illallahnya, aku masukkan dia ke dalam syurgaku, kata Allah. Habib Hanif menjelaskan tentang taubat. Tentang taubat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dosa kita sebesar apapun, dosa kita sebesar gunung cermek ditumpuk 10, gede apa kecil tuh? Gede apa kecil? Tapi Allah di dalam Al-Quran mengatakan, sesungguhnya aku mencintai hamba yang bertaubat. Dengar, simak baik-baik. Aku mencintai hamba yang bertaubat, yang memohon ampun kepadaku, kata Allah. Kita bikin dosa aja masih dicintai sama Allah. Kalau kita kan beda. Nih orang bikin dosa sedikit aja sama kita, sampai mati kita bakal ingat, gak bakal kita maafin. Maaf kepada Allah jauh lebih gampang dibanding kita minta maaf kepada orang itu manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hablum minallah wa hablum, itu harus baik. Urusan sama Allah baik, urusan sama manusia baik. Ini Allah caranya, dengan Allah yang memberikan cara. Lu dosa sebanyak apapun, tingkah lu mau bagaimanapun, sesungguhnya aku mencintai orang yang bertaubat, kata Allah, yang mau mohon ampun dari segala keburukan kehidupan kita yang gak baik. Dulu kita pernah, kalau kita bilang mah dulu kita pernah jadi bajingan lah ya. Dulu kita nggak tahu masalah agama, kita nggak paham masalah agama, buruk yang kita jalankan. Alhamdulillah Allah berikan hidayah, entah nikah, entah setelah nikah, entah sebelum punya anak, entah setelah punya anak. Allah saat memberikan hidayah, maka tutup keburukannya dengan kebaikan. Di sini dijelaskan, Sayyidina Abi Dzar berkata, qala qultu aminal hasanat qaulu la ilaha illallah. Sayyidina Abi Dzar berkata kepada Nabi SAW, apakah termasuk kebaikan mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Susah nggak la ilaha illallah? Gampang, gampang. Tapi kita nyebutnya ikhlas apa enggak? Ikhlas? Bohong. Bohong. Orang bilang nyebut la ilaha illallah ikhlas, bohong. Contoh, terusin dulu, nanti baru kita bahas tentang bohongannya. Gala na'am hiya ahsanu hasanat. Nabi SAW mengatakan, iya betul, itu adalah kalimat yang baik di atas kebaikan. La ilaha tuh. La ilaha illallah itu
Adanya di sini. Di mana? Di sini. Kalau ini sudah la ilaha illallah, ini juga harus la ilaha illallah. Kalau ininya enggak la ilaha illallah, ininya la ilaha illallah, percuma. Beda ini. Ada orang baca zikir, ada orang berzikir. Beda ini. Ada orang membaca, ada orang yang berzikir. Membaca, orang yang berzikir bagaimana? Ambil wudhu, suci dirinya. Saat dia menyebut nama Allah, hatinya ikut juga, tanpa terasa air mata keluar, mengingat keburukan yang telah dia lakukan. Kebaikan nggak pernah dia lihat, dia nggak pernah pikirin kebaikan yang telah dia lakukan, nggak pernah. Tapi yang dia kaca keburukan di dalam kehidupannya. Kapan orang membaca zikir? Contoh yang laki nih, bapak-bapak sering datang tahlil ya, sering datang tahlil. Pernah nggak ngelihat teman duduk sebelah kanan kiri atau depan kita, la ilaha illallahnya sampai nangis? Pernah nggak Pak? La ilaha illallah. Ada pernah begitu nggak? Yang tidur banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Berkat orang dilihatin. Betul nggak? Nengok ke atas, nengok ke orang. Ini orang begini amat modelnya. Lagi nyebut la ilaha illallah, hati masih ngedumel. Itu orang membaca zikir. Kalau orang yang berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, hati enak banget rasanya, adem kayak ada AC-nya. Itu caranya orang membaca zikir, dan bedanya orang berzikir dan membaca. Kalau orang yang berzikir dalam keadaan suci, dalam keadaan baik, betul-betul dari hati menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW, dengar nih, saat dimana Nabi SAW, ya Muhammad, akan aku beritahu kematian, dosanya aku ampuni, kata Allah. Setahun sebelum kematian diampuni dosanya. Nabi bilang apa? Ya Allah, jangan kelamaan, takutnya hari diampunin besok dibikin dosa. Ya udah, sebulan sebelum kematian aku ampuni. Kalau dia bertobat aku ampuni, kata Allah. Jangan ya Allah, masih terlalu lama, katanya. Ya udah seminggu, kata Allah, umatmu seminggu belum mati dia bertaubat kepada aku, kata Allah, aku ampuni dosanya. Jangan ya Allah, masih lama, masih kelamaan. 1 hari sebelum mati, jika dia bertobat kepada aku ampuni dosanya. Jawaban Nabi, jangan ya Allah, masih terlalu lama. Sampai Allah menyatakan, ya Muhammad, aku cabut nyawa hambamu jika dia pernah menyebut la ilaha illallah dengan keikhlasan walaupun sebesar biji zarah, aku terima la ilaha illallahnya, aku masukkan dia ke dalam syurgaku, kata Allah. Tuh perkataan yang paling indah, harapan setiap hamba tatkala mati dalam keadaan husnul. Makanya ibu bapak, kalau tahajud jangan buru-buru, doa jangan sekeperluan. Kadang kita minta doang, kadang tahajudnya cuma 2 rakaat, mintanya 2 jam. Coba diaturin, coba diatur. Tahajudnya ditambah, mintanya juga ditambah. Minta nggak apa-apa, tapi setelah minta sanjung dong nama Allahnya. Kalau saya kebiasaan diajarin sama orang tua, sebelum meminta sanjung dulu Allahnya.
Allah ini disanjung itu tuh, ya Allah ya Rahman, apa yang kita minta bakal dikasih. Malaikat Jibril sekarang ini tugasnya Malaikat Jibril itu menahan doa orang-orang yang banyak dosa, model kayak kita ini. Bukan sih orang Kaliaren mah insya Allah ahli sorga, tapi bohong. Insya Allah kita semua menjadi ahli surga yang ibadahnya kita diterima sama Allah. Saat kita menyebut nama Allah, Allah pun terima dengan memanggil jawaban daripada panggilannya kita, ya Allah labbaik wa sa'daika ya abdi. Ya Allah, nikmat kalau Allah udah manggil kita kayak begitu tuh. Saat kita doa, dosa kita banyak, ditutup doa kita, nggak nyampe kepada Allah. Terus kita lagi minta kepada Allah, ditutup lagi, nggak nyampe kepada Allah. Sampai Allah nanya, wahai malaikatku, apa yang kau tutup? Allah maha tahu, Allah maha tahu. Tapi malaikat ditegur sama Allah, ini apa-apaan, kenapa ditutup? Wahai Rabbi, ini orang nggak pantas berdoa kepadamu, dan nggak pantas doanya engkau kabulkan karena dosanya banyak ya Allah. Wahai malaikatku, tidakkah kau mengetahui aku telah berjanji kepada hambaku, ud'uni astajib, berdoa kepadaku akan Allah kabulkan, kata Allah. Tatkala kita sambil menyebut nama Allah, ya Allah la ilaha illallah, dengan tetesan air mata, malaikat ditegur sama Allah, wahai malaikat, tidakkah kau melihat hambaku yang sampai bercucuran air mata memanggil namaku? Kata Allah, singkirkan, biar aku ingin mendengar apa rintihan yang dia inginkan. Kata Allah, tuh lihat, kadang kalau kita kan doakan semau enak kitanya aja, minta rezeki banyak, panjang umur, mati husnul khatimah, lah hidup lengkap banget begitu kan. Ibadah kita jarang, sholat duha kagak, tahajud kagak, qabliyah ba'diyah kita tinggalin. Terus permintaan kita, boleh minta apa aja silahkan, tapi kita sadar dong, maaf ya Bu, Pak, kita kalau mau minjem duit aja sama orang, kita sanjung-sanjung orangnya. Ih, kaset. Betul ya? Eneng mah bager, pinjam 50.000, sanjung dulu baru dikasih. Ini sanjung kagak minta, lah kita dikenal kagak. Contoh ibu bapak, alhamdulillah nih kalau sekarang saya udah pernah sering lihat nih wajah-wajahnya, saya udah sering lihat walaupun namanya saya nggak hafal satu-satu. Saat ketemu di jalan negor saya, iya waalaikumsalam, ibu bapak, enak nggak dijawab? Oh ternyata salam saya sampai loh, kan gitu. Ibu bapak nggak kenal, saya nggak kenal. Ibu bapak mungkin kenal sama saya, emang nih sombong nih satu nih, begitu lewat nih, assalamualaikum Habib, nengok doang, siapa ya? Itu manusia begitu nggak? Bapak ibu kalau ditegur sama orang, orang ini kenal sama kita, tiba-tiba begitu kita lewat, assalamualaikum, kita nyautin waalaikumsalam, walaupun di dalam hati waalaikumsalam, dalam hati nanya lagi, siapa ya? Ibu bapak saat ditegur kayak gitu, kalau ini orang berhenti pasti nanya, masih ingat nggak sama saya? Benar? Kalau kita mau dikenal sama Allah, terus sebut nama Allah. Maka tatkala kita memanggil nama Allah, ya Allah, ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur, ini kan persaksian kita kepada Allah. Nabi SAW mengatakan di dalam hadis, qala Rasul SAW, afdalu qultu ana wan nabiyuna min qabli. Rasul SAW mengatakan, perkataan, pembicaraan yang paling baik dari sebelum zamanku, kata Nabi, sampai detik ini, yang paling baik itu la ilaha illallah. Ayo kita coba dilancarin, kita nyebut nama Allah. Ada satu kisah, ada seseorang
lagi melaksanakan ibadah umrah atau haji. Oh, haji saat itu beliau lagi di Arafah. Beliau lagi di Arafah. Satu orang ini lagi di Arafah megang 7 batu buat jumroh. Megang 7 batu buat. Nah, 7 batu ini dikatakan sama ini orang, wahai batu, saksikanlah ya, aku pernah bersyahadat kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Wahai batu, jadilah engkau saksiku di dunia, saksiku kelak di yaumil qiyamah. Batu ini dijadiin saksi buat di dunia, saksi di akhir. Subhanallah. Saat dimana orang ini dosanya banyak, saat malaikat nyeret dia mau dimasukkan ke dalam neraka, batu datang tutup pintu neraka, ditutup pintu nerakanya. Begitu ditutup pintu neraka, malaikat nyeret ke pintu neraka yang lain, batu datang lagi, ditutup lagi pintu nerakanya. 7 pintu neraka ketutup dengan batu yang ada di tangan. Yang menjadi saksi di yaumil qiyamah, yang diminta untuk menjadi saksi di yaumil qiyamah, ditutup. Ini malaikat bawa lagi ini manusia tersebut, dibawa tatkala saat ditanya kepada Allah, ya Allah, ini orang ahli neraka, harus masuk ke dalam neraka, tapi ada batu, gak bisa, dibawa masuk lagi ke dalam surga. Ketutup lagi surga, nggak mau ngebuka. Bukan ketutup sama batu, bukan, ketutup surganya, nggak mau ngambil orang ini, nggak mau masuk ke dalam surga. Lalu satu batu datang kepada surga, wahai surganya Allah, buka, aku adalah batu yang jadi saksi tatkala dia semasa hidupnya telah menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka surga, dari 7 pintu surga terbuka lebar dan orang tersebut dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kebayang Bapak Ibu, cuman karena ikhlas kita menyebut nama Allah, dengan kita butuh, benar-benar ngerasa butuh sama Allah. Kalau kita hitung-hitungan ibadah, saya ulang berapa kali saya harus bisa ulang. Kalau kita pribadi hitung-hitungan masalah ibadah, la ilaha illallah, ibadah kita seberapa sih? Sholat kadang khusyuk, kadang kagak, tergantung pesanan. Lah betul, kalau lagi keadaan kita butuh sholat mah sujud, kadang susah bangun, nggak tahu minta, tahu ketiduran lagi sujudnya. Betul nggak? Coba tuh. Tapi Allah memfasilitaskan setiap hamba untuk dimasukkan ke dalam surga. Buat siapa? Hamba yang mau. Kalau hamba itu mau, gampang masuk surga. Kalau hambanya nggak mau, ya buat apa? Contoh, bapak datang ke rumah saya, ibu datang ke rumah saya sodorin kue, ibunya kenyang banget, bapak kenyang, saya paksa harus makan. Kira-kira bisa berantem nggak saya? Bisa berantem tuh sama tamu. Kenapa? Orang udah kenyang dipaksain. Betul, nggak enak kan dipaksain. Tapi kalau dipaksa masuk ke dalam surga, itu yang kita harapkan. Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu, beliau mengatakan di dalam salah satu karang kitabnya, beliau mengatakan di akhir zaman nanti ini di alam akhir, di padang mahsyar nanti, banyak orang yang diikat rantai dari ujung rambut sampai ujung kaki, diseret, dipaksa untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kalau kita mah enggak lah, ngapain kita diseret, maunya mah jalan langsam lari sendiri. Tapi di akhir zaman akan ada seseorang yang dipaksakan untuk dimasukkan ke dalam surga dengan cara diseret. Kenapa? Yang jarang orang mau berbuat baik, dengan caranya kita menyampaikan sesuatu yang baik, dia mau berbuat baik, itu salah satu kita seret dia masuk ke dalam surganya Allah. Ini kemarin kita udah santunan ya Ustaz ya, masjid udah santunan ya, maafin bukan saya baru pulang dari Banyumas kemarin tuh capek luar biasa, dari Manado pulang sehari, dapat 2 hari, berangkat lagi ke Pangkalan Bun. Dari Pangkalan Bun saya istirahat sehari, besok malamnya saya ke Banyumas. Pulang dari Banyumas baru rehat malam, acaranya 2, besokannya
ada tamu sampai siang, begitu sore bis maghrib saya mau istirahat lagi, saya teleponan sama Didin sama Ustadz Naim, Ustadz ini ana harus datang apa enggak? Yang atu nyuruh datang, yang satu Habib rehat aja. Dalam hati saya, geus lah kumaha aing bae. Tapi ala kulli hal, tapi kemarin berjalan dengan lancar ya. Insya Allah amaliyah yang kita sedekahkan rezeki kita, kita salurin buat anak-anak yatim diterima sama Allah. Kita dijadikan seorang hamba yang betul-betul mencintai anak yatim. Tahu nggak keistimewaan kita memelihara, mencintai anak yatim? Ya Allah, sorga jaminannya. Anak yatim bib, anak yatim mak nggak ketulungan bib, susah dibilangin bib, bandel lah, itu ujiannya. Itu ujiannya. Anak yatim itu dikatakan sebagai anaknya Nabi. Anaknya Nabi SAW itu anak yatim. Kita elus kepalanya, kita cium keningnya, ya Allah dosa kita tuh diampuni sama Allah. La ilaha illallah. Jadi umat Nabi ini paling gampang nyari pahala sebenarnya. Nyari dosa juga gampang. Tapi lebih gampang mana? Nyari pahala, nyari dosa? Hah? Nyari dosa, mah tuh sadar. Tapi mudah-mudahan Allah ringanin kita untuk selalu berbuat baik, insya Allah. Amin ya rabbal. Dan ini adalah salah satu keistimewaan dengan kita mengucap la ilaha. Coba kalau kita nyebut la ilaha illallah, ada satu kisah lagi. Nabi Musa nanya kepada Allah di dalam pertanyaannya, dari seorang mufti, dari ayah beliau, seorang mufti, ayahnya ini seorang mufti. Di dalam hikayat beliau berkata, "Qala inna Musa salawatullah alaihi naja rabbuhu." Beliau bertanya kepada Allah, Nabi Musa bertanya kepada Allah. Dikatakan oleh Nabi Musa, "Faqala ya Rabbi khalaqta khalqan wa rabbaitahum bi ni'matika wa rizqika." Wahai Tuhanku, engkau telah menciptakan makhluk. Engkau telah menciptakan makhluk, kata Nabi Musa. Dan engkau telah memelihara mereka dengan pemberian nikmat dan rezekimu. Allah kan janjinya begitu kan, pemberi nikmat, pemberi rezeki, kan begitu kan. Lalu Nabi Musa mengatakan, kemudian mengapa engkau menempatkan mereka pada hari kiamat di nerakamu, kata Allah, kata Nabi Musa. Jawaban Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, beliau mengatakan, ya Musa, ini bibit, tanam. Ambil bibit itu tanam. Ditanam. Tumbuh, bibitnya tumbuh. Kata Nabi Musa, kata Allah, ambil menurutmu yang baik. Diambil daun. Yang bagus-bagus diambil. Ada yang disisain? Ada. Ditanya sama Allah, itu kenapa disisain, kata Allah. Wahai Rabbi, yang baik aku ambil, yang nggak baik aku tinggalkan. Begitulah cara aku memilih hambaku. Yang baik wajib untuk dimasukkan ke dalam surga, yang buruk aku masukkan ke dalam neraka. Faham ya? Faham ya? Sama di dalam kehidupan kita begitu. Kita punya pohon mangga, kita punya pohon mangga, kelihatannya baik nih, ya, kelihatannya matang baik. Begitu kita balik ternyata dimakanin codot. Tahu codot? Codot apa sih di sini, apa? Lalai. Lalai. Iyalah itu ya. Begitu lihat, wah groak nih. Kira-kira kita petik nggak? Sebenarnya ambil yang baiknya, sebelahnya kan nggak digigit. Ambil yang baiknya, buang yang itu. Manusia kita kan kadang suka memilih. Tapi kalau bersedekah, dengerin ya, kalau bersedekah ke tempat yang baik, ambil yang terbaik, yang buruk buat kita. Bisa nggak begitu? Bisa nggak? Contoh nih, contoh.
Kita dapat makanan enak, dapat makanan yang enak kita makan atau kita kasih orang? Berarti orang Kaliaren manusia betul-betul. Yang enak kita makan atau kita kasih orang? Yang nggak enak kita makan atau kita kasih orang? Coba dibalik di dalam kehidupan kita. Yang enak kasih orang, yang nggak enak kita makan. Kira-kira ikhlas nggak kita? Nggak usah dijawab. Malu PA. Jangan. Diam ya, diam. Ya, cicing wae, cicing. Belajar untuk memberikan yang baik, kasih ke orang, yang nggak enak kita makan. Inilah yang diajarkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi panen kurma, yang enak di sebelah kanan, yang nggak enak sebelah kiri. Yang keras, yang nggak bagus, yang belum matang ditaruh ke sebelah kiri. Yang bagus, yang matang, yang indah, yang enak dibagi ke seluruh umat dan tetangganya. Sampai dalam satu riwayat pernah Nabi makan kurma, saking kerasnya kurma, malam direndam di air, besok baru dimakan. Ini hari direndam air, besok baru dimakan. Kita pernah nggak kira-kira begitu? Pokoknya yang nggak enak ada di rumah tetangga aja. Betul nggak? Makanan sekira ya besok expired, nih hari dikasihin ke tetangga. Bukan orang Kaliaren, bukan. Orang sono yang begitu tuh. Saya tanya aslinya mana Pak Bu? Kaliaren. Mudah-mudahan kita selalu diizinkan oleh Allah untuk menjalankan satu kebaikan. Kebaikan demi kebaikan, Allah jauhkan kita dari segala bentuk keburukan. Ya, saya cuma minta sama Allah, mudah-mudahan hari ini Allah berikan kita taufik hidayah, sehingga kita selalu mengingat Allah dalam kebaikan, dan Allah tidak izinkan kita untuk menjalankan satu keburukan. Amin ya Rabbal. Yang jelas kita harus ikhtiar, usaha untuk menjadi hamba yang baik di mata Allah. Kalau satu dunia cinta sama kita, Allah nggak cinta sama kita, percuma. Walaupun satu dunia benci sama kita, tapi Allah dan kita dapetin cintanya Allah, selamat kita, selamat. Tapi mudah-mudahan kita mendapatkan cinta Allah, kita mendapatkan cinta daripada hamba Allah. Amin ya Rabbal alamin. Doanya gampang, mau nggak doanya? Mau nggak? Ikutin saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan saya membuat senang hati orang lain, dan izinkan orang lain membuat senang hati saya. Amin. Gampang nggak doanya? Gampang nggak? Ada di situ minta rezeki. Ada di situ minta rezeki doanya. Ada di situ orang di dalamnya minta panjang umur, ada. Ada orang di situ tadi di dalam doa mati husnul khatimah, ada. Tapi itu semua mencakup di dalam doa tersebut. Panjang umur saat kita dibutuhkan oleh orang lain. Orang lain kalau udah senang sama kita Pak Bu, itu dalam doa ngumpet-ngumpet, ya Allah panjangin umur fulan, baik orangnya. Kalau kita digedekin sama orang, paeh, mati udah, mendingan lebih baik mati udah. Itu kalau kitanya buruk di mata orang, kitanya nggak pernah bikin senang orang. Tapi kalau kita selalu bikin senang orang, orang pasti akan ngebalas buat kita senang. Amin ya Rabbal. Orang yang paling baik, seorang mukmin yang paling baik doa di dalam kesendiriannya, ngumpet-ngumpet. Saya yakin, hakul yakin, orang Kaliaren kalau selesai sholat doa pasti ada nama saya di dalamnya. Nggak ada yang amin loh.
Kan kesannya gue jadi kepedean Ustadz. Saya tiap hari didoain nggak Bu Pak? Rezekinya jangan rezeki dong. Rezeki itu jadi fitnah di akhirat paling parah Bu. Pak bener, saya minta tolong doakan saya serba kecukupan. Cukup punya rumah 5, cukup punya 1. Ini lagi live nih, jangan macem-macem lu. Kan di rumah lagi nonton ini. Insya Allah Allah semua berikan kita kecukupan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, mudah-mudahan kita semua mendapat perlindungan dari Allah. Ya, ibadah kita diterima sama Allah. Muharram ini perbuatan kita akan diberikan satu jalan untuk hijrah dari yang buruk menjadi yang baik. Amin ya Rabbal